Baiklah, aku ikut rencanamu. Meskipun kita punya kekuatan kaisar petir, peluang menang dalam rencana ini tidak bisa dibilang tinggi. Aku sendiri tidak masalah kalau harus mati asal bisa membuat mereka menderita. Tapi aku tidak bisa membiarkan adikku ikut terseret. Mendengar suara lirihnya yang terdengar seperti mencurahkan seluruh perasaan, para bawahannya langsung heboh. Sementara itu, Zakarisan melepaskan genggaman Tuan Putri, lalu mengerutkan alis dan menatapku tajam. Tapi aku tidak akan langsung memutuskannya sekarang. Aku ingin melihat dulu rencanamu. Kalau menurutku ada peluang gagal, kami akan bergerak dengan cara kami sendiri. Kau ini bukan bagian dari keluarga kerajaan. Kalau mau bersikeras dengan rencanamu, tunjukkan kalau kau punya kekuatan untuk mewujudkannya. Mendengar ucapan sekaligus tantangan itu dari Zakari, Krai pun kini otomatis langsung membalasnya. Tentu saja, itu adalah hal yang sangat mudah. Lalu setelah berkata seperti itu kepada Zakari, Krai pun kini mulai berkata di dalam hatinya, "Aku heran, kenapa orang-orang di negara ini semuanya ragu dengan kekuatan dari Hunter level 8. Di dunia kami, Hunter level 8 adalah seorang legenda. Mereka yang bisa sampai di level 8 adalah orang yang hampir mencapai puncak di era kejayaan para treasure hunter. Level 9 itu cuma formalitas, sedangkan level 10 adalah untuk para hero. Jadi secara tidak langsung, puncak dunia hunter cuma sampai level 8 doang. Lagi pula, masa orang-orang di negara ini gak pernah dengar nama dari Celestial Dancer dan juga nama dari Little Witch. Kalau orang-orang di sini dan juga Pangeran Zakari tidak tahu nama mereka, artinya mereka sama sekali tidak tahu apapun tentang dunia luar. Ya kalau gitu wajar aja sih kalau mereka sampai nggak tahu. Tapi meskipun begitu, Zakarisan bakal segera tahu sendiri seperti apa sebenarnya kekuatan seorang hunter level tinggi. Intinya, Krai saat ini sedang membicarakan mengenai kekuatan sejati dari hunter level 8. Khususnya tentang kehebatan dari Sarah dan juga Kaiser. Tanpa sadar, Krai menyebut hunter level 8 adalah puncak dari dunia. Yang artinya, walaupun Krai tidak membicarakan tentang dirinya sendiri, namun pada akhirnya, Krai sendiri adalah hunter level 8 juga. Singkat cerita, setelah menerima tantangan itu dari Pangeran Zakari, maka pada halaman yang berikutnya, Krai pun kini langsung tidur, tepat di tempat dari wilayah kekuasaan Pangeran Zakari. Barulah setelah itu, Krai pun kini mulai bersiap-siap untuk dapat pergi menuju ke tujuan yang berikutnya, yaitu menuju ke tempat dari Putri Nora lagi. Bedanya, kali ini Krai akhirnya malah memutuskan untuk bisa membawa Krahi dengan sebuah tujuan supaya Nora tidak marah kepadanya lagi dan juga supaya tidak berusaha untuk dapat menghukumnya. Mengingat terakhir kali Krai baru mau pergi ke penjara, Nora pun justru malah menyuruhnya pulang sambil tetap terlihat ketakutan. Tidak hanya itu, karena selain Kaisar Petir, Krai pun juga mengajak Putri Alisa untuk dapat ikut pergi bersamanya. Karena mau bagaimanapun, Krai saat ini sudah janji bahwa jika dia bisa melepaskan Putri dari dalam kamarnya, maka Krai pun akan bersedia untuk dapat ajak Putri jalan-jalan. Karena sudah terlanjur janji, Krai pun tetap memutuskan untuk dapat mengajak Alisa. Walaupun saat ini Krai sudah sadar bahwa dirinya sedang diincar oleh pasukan militer dari faksi Pangeran Agus. Menariknya, tepat sebelum Krai pergi dari wilayah bawah tanah Pangeran Zakari, semua pasukan militer dari Zakari kini malah mengantarkannya sampai gerbang. Lalu mereka pun mulai berkata seperti ini kepada Alisa, "Yang mulia Putri, mohon berhati-hati di jalan. Tolong sering-sering main ke sini. Kalau yang mulia Putri ada, Zakari sama akan jadi lebih baik." Bahkan ada yang sampai berkaca-kaca sambil menggenggam tangan Tuan Putri, seakan-akan ini adalah perpisahan terakhir mereka. Tuan Putri pun terlihat sedikit canggung menghadapi situasi itu. Di antara mereka, Zakarisan berdiri dengan tangan disilangkan, menatap Tuan Putri dari atas. Pas pertama kali bertemu dengannya, dia benar-benar terlihat seperti preman dengan mata melotot penuh amarah. Tapi sekarang, aura yang dia pancarkan terasa lebih lembut. "Alisha, kalau suatu saat kamu tidak betah di posisimu, datanglah ke sini. Aku akan menyembunyikanmu." "Terima kasih, Kakanda Zakari. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap seorang keluarga kerajaan. Aku tidak akan lari dari tanggung jawabku."
Setelah diam sejenak, Zakarisan lalu mengalihkan pandangannya padaku dan menatap tajam. "Hoi Cry, jaga adikku baik-baik." Melihatnya seperti ini, rasanya aku bisa membayangkan dia memanggil Alicia dengan sebutan Alicia Chan yang sangat imut, tanpa ragu. Aku juga dulu sering memanjakan Lucia setelah dia jadi adikku. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin beginilah rasanya melihatnya dari sudut pandang orang lain. Aku jadi dapat perspektif baru. Setelah itu, kami kemudian naik ke atas Kumo raksasa yang sudah aku panggil sebelumnya. Karena kali ini aku, Tuan Putri, dan anggota Freaking Souls ikut serta, aku memanggil 2 kendaraan sekaligus agar cukup untuk semuanya. Tuan Putri terlihat sangat antusias melihat Kumo yang datang. Padahal kemarin dia sudah menaikinya waktu kami pergi ke tempat Zakari. Tapi kelihatannya melihat dan mengendarai langsung memang pengalaman yang berbeda. Saat Kumo mulai bergerak, dia menatap keluar jendela sambil bertanya, "Cry, kita mau kemana sekarang?" Cry pun kini langsung menjawabnya, "Ke tempat Nora. Ingat kan orang yang membuat aksesori peningkat kekuatan dan suplemen yang aku berikan sebagai oleh-oleh?" Alicia mengangkat poninya dan menyentuh dahinya. Terdengar suara klik. Lalu saat dia melepaskan tangannya, di telapak tangannya sudah ada benda seperti liontin, aksesori peningkat kekuatan yang aku berikan padanya. Di momen itulah, Cry pun kini langsung sadar bahwa fungsi aksesoris dari Putri Nora kurang lebih sama seperti relik. Tapi masalahnya, Cry sama sekali tidak bisa memakainya. Karena ketika Cry sudah mencoba untuk dapat menggunakan semua aksesoris peningkat kekuatan milik Putri Nora, maka Cry pun langsung ditolak oleh sistem. Bahkan aksesorisnya langsung rusak saat digunakan oleh Cry. Nah, menariknya, tepat ketika Cry sedang melihat aksesoris itu dipakai oleh Alisa, maka Alisa pun kini otomatis langsung menjelaskan kepada kita bahwa benda atau aksesoris ini merambat ke sistem saraf di kepala dan menyebar ke seluruh tubuh untuk meningkatkan kemampuan fisik. Jadi, dengan cara seperti itu, maka secara tidak langsung, power dari para penggunanya bisa ditingkatkan secara drastis. Lalu, setelah memperhatikan semua aksesoris baru tersebut dipakai oleh Alisa, maka di tengah perjalanan ini, Cry pun akhirnya baru kepikiran, di mana di dalam dialognya, Cry pun mulai berkata seperti ini. Aku baru kepikiran sekarang. Emangnya boleh ya bawa Tuan Putri Alisa ke tempat dari Tuan Putri Nora? Seingatku, mereka sama sekali tidak akur. Atau lebih tepatnya, Nora menolak untuk dapat mengakui Alisa sebagai adik kandungnya. Apalagi, Cry belum menyelesaikan permintaan dari Nora untuk dapat mengalahkan ketua dari kelompok bandit terkuat di dunia. Jadi, karena Cry belum melakukannya, maka perjanjian antara Nora dan juga Cry sekarang masih belum berguna. Tapi di saat Cry sedang berpikir seperti itu, maka Cry pun kini malah langsung menyangkalnya sendiri dengan cara berkata seperti ini. "Tunggu dulu deh, aku nggak boleh negative thinking sama Nora. Walaupun dia adalah orang yang kasar, tapi ternyata sifatnya sangat baik. Aku sempat keliling di dalam daerah kekuasaannya tanpa diserang sama sekali. Lalu Nora pun dengan ikhlas justru malah merelakan Kaisar Petir untuk dapat ikut pergi bersamaku. Ditambah Nora udah kasih aku banyak suplemen dan juga aksesoris. Jadi kalau dia jahat, mana mungkin dia mau melakukan semua hal itu?" Untungnya, tepat ketika Cry saat ini sedang terlihat ragu, maka Alisa yang ada di sampingnya kini otomatis langsung memeluk tangan dari Cry sambil berkata seperti ini kepada Cry. "Cry, aku mau ketemu sama kakak Nora. Jadi tolong antarkan aku untuk dapat bertemu dengannya." Menyaksikan hal itu di depan matanya, Cry pun otomatis jadi teringat dengan adiknya sendiri, yaitu dengan Lucia. Hingga di saat yang bersamaan, semua pikiran negatifnya jadi hilang, serta Cry pun kini sudah membulatkan tekadnya untuk dapat pergi ke tempat Lucia, dengan membawa Tuan Putri Alisa ikut bersamanya. Nah, mulai dari sini, scene pun otomatis langsung berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Putri Nora. Singkat cerita, adegan pertama yang diperlihatkan kepada kita adalah adegan pertarungan habis-habisan, di mana di dalam dialognya, beginilah jalannya kekacauan tepat pada wilayah Putri Nora. Tempat latihan bawah tanah ketiga diserang. Penyerangnya hanya 1 orang dan semua peserta pelatihan diculik. Informasi dari orang-orang kita yang menyamar di antara warga tiba-tiba terputus.
kemungkinan besar mereka sudah ketangkap. Kandidat untuk teknologi manusia yang diperkuat semakin berkurang. Sepertinya orang-orang yang sudah kita usir berhasil menyusup ke area ini. Brengsek, kalau sudah begini, ya sudah, perang total saja. Aku akan bunuh dia sebelum perang perebutan takhta dimulai. Diterpa laporan-laporan yang terus berdatangan, Nora Code langsung memberi perintah. Balas, dia kira hanya dia saja yang punya informasi. Ledakkan pabrik senjatanya. Bunuh juga bangsawan-bangsawan yang ada di belakangnya supaya sumber daya mereka berkurang. Tapi pasukan kesatria penguat itu milik Anda, Nora Sama. Kalau sampai melanggar aturan dan Raja Kode murka, maka mereka akan dibunuh oleh sistem lebih dulu. Anak buah yang tiba-tiba membicarakan hal yang sudah jelas itu langsung disorot wajahnya oleh Nora, yang lalu menyeringai sinis. Kalau begitu, itu mudah. Pindahkan kepemilikannya untuk sementara. Saat ini, wilayah Nora Code sedang diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Atau lebih tepatnya, musuhnya bukan orang asing. Serangan ini jelas bertujuan untuk melemahkan kekuatan Nora, dan dalangnya tidak lain adalah saingan terbesarnya, Angus. Dan itu berarti salah satu hukum tabu telah dilanggar, atau aturan dari Raja Code, bahwa mereka dilarang untuk dapat perang secara terbuka, kini akhirnya sudah dilanggar. Sampai sekarang, serangan terang-terangan seperti ini tidak pernah terjadi. Nah, soalnya, baik Angus maupun Nora tak mau ambil risiko terkena murka Raja Code. Tapi pemicunya sudah jelas. Semua ini gara-gara pengumuman Raja Code beberapa waktu lalu. Kunci sistem di pintu Alicia Code berhasil dibobol dengan memanfaatkan celah yang ada. Fakta bahwa kunci yang dipasang Raja bisa dirusak saja sudah cukup membuat kaget. Tapi yang lebih gila lagi, Raja Code mengakui itu dan tidak memberikan hukuman. Dengan kata lain, celah dalam sistem yang selama ini dianggap abu-abu atau bahkan mendekati ilegal, resmi diakui Raja Code. Meski begitu, Nora tidak langsung bergerak memanfaatkan celah ini. Bisa saja Raja Code tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan penalti. Tapi beda sama Nora, Angus langsung bertindak tanpa ragu. Angus yang biasanya berhati-hati dan licik malah memilih strategi yang nekat dan berisiko tinggi. Nora kali ini salah perhitungan. Dan hasilnya? Serangan yang sekarang terjadi. Laporan demi laporan kerugian terus-menerus membanjiri Nora. Pasukan ksatria di bawah Nora bukan cuma ksatria pengawal. Jumlah yang bisa ditunjuk sebagai pengawal itu terbatas secara sistem. Jadi, ksatria yang tidak masuk dalam daftar itu dikumpulkan dalam beberapa kelompok lain. Meskipun secara individu mereka tidak sekuat pengawal, jumlah mereka jauh lebih banyak. Inilah kekuatan utama Nora Code. Dan kali ini korban dari serangan Angus adalah kelompok-kelompok ksatria ini. Mereka yang selama ini dilatih secara rahasia di berbagai tempat dalam wilayah Nora. Dengan kata lain, Angus baru saja menghancurkan kesepakatan tak tertulis yang selama ini dipegang oleh para anggota keluarga kerajaan. Raja Code memang melarang pertarungan antar keluarga kerajaan sebelum perang perebutan takhta dimulai. Tapi bukan berarti semua bentuk pertempuran dilarang. Soalnya, kalau semua bentuk konflik dilarang, bahkan pengumpulan kekuatan untuk perang nanti bisa dianggap pelanggaran juga. Bakal repot sekali kalau harus mendebat mana yang boleh dan mana yang tidak. Makanya, Raja Code membuat aturan yang lebih spesifik. Dia hanya melarang pertarungan antar pasukan pengawal masing-masing keluarga kerajaan. Artinya, pasukan di luar pengawal nggak disebut dalam larangan itu. Tapi tetap saja, tujuan utama dari larangan itu adalah menghindari pemborosan kekuatan Code sebelum perang dimulai. Kalau ada yang mencoba memanfaatkan celah ini dengan menyerang pasukan lain di luar pengawal, itu jelas melanggar semangat dari aturan tersebut. Orang yang gagal memahami esensi aturan ini tidak layak jadi raja. Angus pun pasti juga sadar itu. Makanya dia hati-hati dan tidak melakukan serangan seperti ini sebelumnya. Nora juga tidak berniat mengajukan protes pada raja. Kalaupun Nora mengadu dan permintaannya dikabulkan, para ksatria yang diculik tidak akan kembali juga. Lagian, dengan pengumuman raja waktu itu, Angus bisa beralasan kalau ini cuma kesalahpahaman dan dia bisa lolos tanpa hukuman. Kalau itu terjadi, raja mungkin bakal melarang serangan mendadak semacam ini ke depannya. Tapi kerugian yang Nora terima sudah tidak bisa dibalikan. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Nora juga punya banyak informasi soal Angus yang dia coba sembunyikan.
di kota ini, di mana semua bisa diawasi lewat sistem. Mustahil untuk menyimpan rahasia sepenuhnya. Tapi meskipun Nora menghancurkan semua itu, selisih kekuatan yang sudah kebuka gara-gara serangan ini tidak akan langsung tertutup. Markas utama pabrik senjata Angus ada di dalam bentengnya. Nora tidak bisa menyentuh tempat itu. Lagian, pabrik senjata bisa dibangun ulang, tapi kehilangan kesatria tidak semudah itu untuk diganti. Selisih kekuatan yang sudah ada sekarang semakin melebar. Nora harus memikirkan cara untuk mengejar ketinggalan ini. Jika sampai sini bingung, maka beginilah penjelasan simpelnya. Ada aturan raja, gak boleh perang, dan gak boleh nyerang pengawal kerajaan dari anak raja lain. Tapi karena ada celah sistem, dan karena aturannya gak lengkap, maka Agus pun otomatis langsung memanfaatkannya. Dia menggunakan celah sistem untuk dapat menghancurkan kekuatan militer dari Nora. Caranya dengan menyerang kelompok kesatria lain yang tidak termasuk ke dalam 28 pengawal utama dari anak raja. Dengan cara seperti itu, Agus pun bisa menghancurkan kekuatan militer dari Nora tanpa harus mendapatkan hukuman dari raja. Karena pada dasarnya, yang diserang adalah pasukan kesatria lain, bukan pasukan inti dari Nora. Tidak hanya itu, karena masih di tengah serangan besar yang sekarang sedang dilancarkan oleh faksi dari Pangeran Agus, Nora yang merasa kesal, akhirnya dia pun kini mulai berkata kepada kita, "Sialan, aku tidak bisa membayangkannya. Meskipun pasukan pengawalku itu masih lemah jika dibandingkan dengan pasukan pengawal utama milikku. Tapi tetap saja, mereka adalah para calon ksatria pilihan yang kemampuannya sudah ditingkatkan dengan sangat drastis dengan menggunakan teknologi yang telah aku buat, mulai dari aksesoris peningkat kekuatan, bahkan sampai dengan suplemen. Jadi, jika dibandingkan dengan pasukan militer dari faksi Agus, udah jelas pasukan kesatriaku jauh lebih kuat daripada mereka. Tapi entah kenapa, hanya dalam hitungan detik, semua pasukanku di berbagai macam markas rahasia kini berhasil dimusnahkan. Aku dengar yang menyerang cuma satu orang. Jadi kemungkinan besar, orang yang dikirimkan oleh Agus, dia pasti adalah Kaiser. Karena menurut saksi mata yang melihat, mereka bilang yang menyerang adalah seorang pria dengan tubuh tinggi dan besar. Di momen itulah, Nora masih berusaha berpikir keras untuk dapat membalikkan keadaan. Namun setelah beberapa menit berpikir, Nora pun belum bisa menemukan sebuah cara untuk dapat melakukan perlawanan balik. Namun di tengah ketegangannya ini, maka dari arah pintu depan, salah satu anak buahnya kini mulai datang untuk dapat menghampiri Nora sambil berkata seperti ini kepadanya. "Tuan Putri, aku punya kabar baik, yaitu rombongan dari Krai kini akhirnya sudah tiba. Tapi dia tidak datang sendirian, melainkan dia datang dengan pasukan penuh para bandit, mulai dari Kaisar Petir sampai dengan semua anak buahnya. Ditambah, Krai juga datang ke tempat ini dengan membawa adik kesayangan Anda, yaitu dengan membawa Tuan Putri Alisa. Jika begini, maka apa yang harus aku lakukan kepada mereka?" Mendengar ucapan itu dari salah satu pengawalnya, Nora pun kini otomatis langsung membalas, yaitu titik, 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 bersambung besok lagi.